Misi kemanusiaan menuju Gaza berubah menjadi krisis global setelah militer Israel mencegat armada bantuan global Semut Flotilla pada Selasa 1 Oktober. Kapal-kapal flotilla mengangkut sekitar 500 aktivis dari 46 negara. Mereka berlayar dengan tujuan menembus blokade Israel atas Gaza melalui jalur laut. Saat berada di sekitar 120 mil dari pantai Gaza, sejumlah kapal diserang. Beberapa di antaranya ditabrak dan disemprot meriam air. Israel juga menerjunkan drone untuk mengawasi jalannya armada. Pada 2 Oktober, otoritas Israel menahan 497 aktivis. Sejumlah warga Indonesia (WNI) juga ikut serta dalam misi GSF ini. Salah satunya adalah Muhammad Hussein. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau kondisi para WNI. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha, mengatakan komunikasi terakhir dengan WNI berlangsung pada 2 Oktober 2025. Ia menegaskan pemerintah masih terus berupaya memastikan keselamatan mereka. Ketegangan meningkat setelah militer Israel mencegat armada global Semut Flotilla atau GSF yang sedang menuju Gaza, Palestina pada 1 Oktober 2025. Armada ini membawa sekitar 50 kapal dengan 500 aktivis dari 46 negara. Kapal bantuan tersebut diberhentikan ketika berlayar di perairan internasional sekitar 120 mil dari Gaza. Selang sehari, 497 aktivis ditahan. Penahanan tersebut menjadi titik api baru bagi solidaritas global terhadap Gaza. Di Barcelona, demonstran memecahkan jendela dan menyemprotkan slogan pro-Palestina di gerai-gerai besar seperti Starbucks, Burger King, Carrefour yang dituduh mendukung agresi Israel. Di Italia, mahasiswa menduduki kampus-kampus ternama di Milan dan di Roma. Di Bologna, ban-ban mobil digunakan untuk memblokir akses ke universitas. Serikat Pekerja Italia mengorganisasi lebih dari 100 pawai dan menyerukan pemogokan umum nasional mendukung armada bantuan Gaza. Di Roma, para tenaga medis menggelar flash mob dengan menyalakan lampu ponsel dan membaca nama 1.677 tenaga kesehatan yang tewas dalam perang Gaza. Israel mulai mendeportasi ratusan aktivis yang tergabung dalam Global Semut Flotilla atau GSF setelah dicegat di Laut Internasional pada Rabu 1 Oktober. Setidaknya satu kapal dilaporkan masih berlayar menuju Gaza, namun sebagian besar kapal telah ditahan dan dialihkan ke pelabuhan Asdod, Israel. Organisasi Hukum dan HAM Adalah menilai deportasi dilakukan tanpa prosedur yang sah. Menurut mereka, para aktivis tidak diberi akses pendampingan hukum maupun pemberitahuan awal. Adalah menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hak dasar peserta. Mereka berencana menempuh langkah hukum untuk membela para aktivis. Penyelenggara GSF mengonfirmasi pada Kamis sore bahwa sedikitnya 21 kapal telah dicegat. Sebanyak 19 kapal lainnya kehilangan kontak sejak dini hari dan diduga mengalami hal serupa. Salah satu kapal, Mykonos, sempat terpantau memasuki perairan Palestina dekat Gaza. Namun kapal itu hilang komunikasi sejak pagi dan diperkirakan telah dicegat. GSF mengoperasikan sistem pelacak AIS, CCTV darat, serta komunikasi radio. Namun semua jalur komunikasi sejumlah kapal terputus setelah intervensi militer Israel. Penahanan Mandela Mandela, cucu Nelson Mandela, oleh militer Israel memicu gelombang protes di Afrika Selatan. Mandela ikut serta dalam armada global Semut Flotilla yang dicegat Israel pada Rabu 1 Oktober. Sejumlah aktivis ditahan, termasuk Greta Thunberg dan beberapa warga Afrika Selatan lainnya. Di Cape Town, ribuan orang turun ke jalan pada Kamis pagi. Mereka meneriakan yel-yel seperti bebaskan Mandela sekali lagi dan akhiri genosida di Gaza. Presiden Afrika Selatan menilai Israel melanggar keputusan Mahkamah Internasional yang menyerukan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Selain Mandela, beberapa warga Afrika Selatan juga ikut ditahan. Kampanye Solidaritas Palestina Afrika Selatan mengecam tindakan Israel. Mereka menyebut penahanan itu sebagai penculikan, pembajakan, dan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata. Ribuan orang berunjuk rasa di Roma, Milan, dan kota-kota lain saat Serikat Pekerja menyerukan pemogokan nasional sebagai bentuk solidaritas terhadap aktivis bantuan Gaza. Ribuan orang turun ke jalan di seluruh Italia untuk mendukung armada bantuan menuju Gaza. Di Roma, polisi mengatakan sekitar 10.000 orang berbaris dari Koloseum melalui pusat kota, meneriakan yel-yel menentang dukungan Perdana Menteri Giorgia Meloni terhadap Israel. Demonstran
Demonstrasi juga menyebar ke Milan, Torino, Florence, dan Bologna. Di Milan diperkirakan 5.000 orang berunjuk rasa di dekat Duomo, memblokir lalu lintas selama jam sibuk. Para pengunjuk rasa berteriak, "Kami siap memblokir segalanya, mesin genosida harus dihentikan sekarang." Bahkan kereta api dihentikan di Florence dan Bologna setelah demonstran menduduki jalur kereta api. Operator kereta api, Trenitalia, mengkonfirmasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.